Shalom sahabat setia dimanapun saat ini sahabat setia berada. Jumpa lagi hari ini di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun tema perenungan kita pada hari ini adalah sistem nilai kerajaan Allah. Dan tema ini terinspirasi oleh buku Donald B. Kraybill yang berjudul The Upside Down Kingdom ataupun Kerajaan yang Sungsang. Nah, di dalam renungan kita kali ini, kita akan mengkaji apa saja sih dimensi keunggulan ajaran kerajaan Allah yang disebut sungsang tersebut. Nah, pertama-tama kita akan melihat para peserta di dalam kerajaan Allah yang mendapatkan pujian. Karena ada yang mendapatkan pujian dan ada juga yang mendapatkan celaan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat tentang peserta, yakni orang kaya dan anak-anak. Kita melihat bagian yang dicela itu ada di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang kaya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang dicela oleh Tuhan Yesus. Nah, bagian yang selanjutnya adalah yang dipuji oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat yang ke-15, yakni tentang anak-anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah para peserta. Peserta yang pertama itu orang kaya dibandingkan dengan anak-anak. Lalu peserta yang kedua itu terdiri dari para ahli Taurat, kaum Farisi dan Saduki, pemungut cukai, dan perempuan sundal. Nah, yang dicela oleh Tuhan Yesus terdapat di dalam Matius 23 ayat yang ke-27, yakni terdiri dari para ahli Taurat, kaum Farisi, dan Saduki. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, ini adalah yang pertama, ya, yang dicela oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah yang dipuji oleh Tuhan Yesus, terdiri dari pemungut cukai dan perempuan sundal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini adalah hal pertama yang kita perhatikan, yakni mengenai peserta. Nah, lalu sekarang kita langsung masuk ke dalam 7 ataupun perbandingannya sistem nilai kerajaan Allah dan sistem nilai kerajaan di dunia ini. Nah, yang pertama kita melihat keunggulan nilai ajaran Yesus di dalam kerajaan Allah. Kita melihat sistem dibandingkan dengan sistem nilai dunia. Yang pertama-tama kita membahas dalam hal membalas dendam. Nah, kita tahu ada firman yang mengatakan, ya, di dalam Matius 5 ayat 39, firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini sistem nilai kerajaan Allah. Nah, sedangkan di dalam sistem nilai dunia itu mengajarkan tentang balas dendam, ya. Kita ingat tentang film kungfu, ya, yang dulu di zaman saya masih muda itu ada serial banyak sekali, misalnya serial Sin Teo Hiep Lu atau Memanah Burung Raja Wali, dan begitu banyak film-film kungfu yang lainnya, semuanya berkisah tentang balas dan membalas dendam. Misalnya dinasti A, keturunannya membunuh dinasti B. Nah,
film ini tidak akan ada habis-habisnya. Karena apa? Begitu banyak serialnya, sampai kadang-kadang 50, 60 sampai 100 serial. Karena apa? Karena ceritanya nanti keturunan dari kerajaan ataupun dinasti B yang sudah dibunuh oleh dinasti A nanti akan membalas dendam ya kepada keturunan dinasti A. Demikian pula seterusnya. Jadi dendam itu tidak ada akhirnya. Nah, itu adalah ajaran dunia. Siapa yang berbuat jahat kepadamu, ya berbuatlah seperti itu juga, balas. Kalau bisa pembalasan lebih kejam, kan begitu ya. Nah, tetapi ajaran Tuhan Yesus ataupun ajaran di dalam kerajaan Allah begitu luar biasa indahnya. Karena apa? Karena mengajarkan tentang tidak membalas dendam. Berilah pipi kirimu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu artinya apa? Ketika kita tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, artinya kita segera menghentikan perkelahian. Kita menghentikan siklus membalas dendam kesumat. Kita mengalahkan kejahatan dengan sempurna. Nah, inilah keunggulan yang pertama. Mengapa ajaran di dalam kerajaan Allah itu begitu unik? Bukankah seringkali orang Kristen dianggap unik ya? Memang unik ya, yang jelas bukan aneh ya. Kalau aneh itu sesuatu yang negatif ya. Tetapi kalau unik, nah itu istimewa. Jadi ajaran Kristenan itu adalah ajaran yang unik, yang berbanding terbalik, yang berbanding sungsang dengan sistem nilai yang ada di dunia ya. Nah, lalu yang kedua, coba tebak ya, ini berbicara tentang apa ya? Nah, yang jelas ini adalah berbicara tentang kita melihat ya, tentang yang terbesar itu yang melayani pastinya ya. Karena dengan melihat gambar ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pelayanan. Nah, di mana sungsangnya? Kita melihat kalau sistem nilai yang ada di dunia ini, saudara, sistem nilai yang ada di dunia ini adalah yang terbesar itu dilayani, yang menjadi bos itu yang dilayani, ya, yang menjadi taupan ya, yang menjadi bos, yang menjadi pemegang kekuasaan, yang menjadi big boss ya, yang menjadi ketua ini dan itu, organisasi ini dan itu, biasanya mempunyai pelayan-pelayan pribadi. Apalagi kalau sudah sampai kepada level pemimpin negara, wow ya, banyak sekali ya pelayan-pelayannya. Jadi yang terbesar itu yang dilayani. Nah, tetapi di dalam sistem nilai kerajaan Allah itu berbanding terbalik, berbanding sungsang dengan nilai yang ada di dunia ini, yakni Tuhan Yesus mengajarkan justru yang terbesarlah itu yang melayani. Itu dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ajaran ini sungguh luar biasa, beda sekali dengan ajaran dunia ya. Ajaran Yesus yang unggul ini, keunggulan ajaran Yesus, sistem nilai kerajaan Allah yang sungsang, yang berbeda dengan nilai di dalam sistem nilai dunia adalah tidak mengejar ambisi dengan menghalalkan segala cara. Ya, jadi kalau setiap orang menyadari bahwa dirinya ini terpanggil sebagai seorang pelayan, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan Tuhan, pasti tidak akan mengejar ambisi ataupun mengejar kedudukan yang bukan haknya. Ya, dia akan mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang baik-baik, tidak dengan menghalalkan segala cara. Kita melihat di dunia ada begitu banyak orang yang berlaku curang di dalam banyak dimensi, entah itu di dalam politik, di dalam ekonomi, dengan cara menggeser, dengan cara yang begitu curang, dengan cara menyerang oposisinya dengan menyeramkan sekali. Nah, itu sama sekali tidak diajarkan di dalam kekristenan. Karena apa? Karena di dalam nilai kekristenan justru yang terbesar itulah yang melayani. Nah, dengan menerapkan nilai ini, maka setiap orang tidak akan mengejar popularitas yang fana. Kenapa demikian? Karena menjadi pelayan mana terkenal ya, di mana-mana semua orang ingin menjadi bos. Tetapi ketika
Tuhan mengatakan setiap kalian yang terbesar itu adalah pelayan. Nah, siapa yang mau menjadi pelayan, saudara? Hanya orang yang memahami nilai sistem kerajaan Allah yang sungsang inilah, maka dia mau menjadi pelayan. Dan itu pasti tidak populer. Kalaupun populer, saudara, itu adalah konsekuensi logis. Itu bukan nilai yang untuk dikejar, ya. Nah, kemudian tidak memburu harta, tidak memburu tahta, dan tidak memburu cinta yang terlarang. Di dalam hidup kita membutuhkan harta, ya, karena untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, ya, kita butuh uang, betul. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan mengejar harta yang terlarang, ya, misalnya dengan mengkorupsi dan lain sebagainya. Nah, lalu kita juga punya kedudukan di dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, di masyarakat, dimanapun berada. Tetapi tujuannya bukan untuk dikejar. Kalau dipercayakan kepada kita dan kita merasa Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk melakukannya, untuk melayaninya, mari kita terima dengan bersyukur dan dengan bertanggung jawab, ya. Nah, cinta Tuhan juga berikan kepada kita sebagai nilai yang sangat indah di dalam hidup ini ketika kita dapat mengasihi orang yang terdekat dengan kita dan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, baik itu keluarga inti kita maupun keluarga besar kita. Nah, kemudian kita melihat ajaran ini mempunyai keunggulan saling menghargai, menghormati, dan mengapresiasi. Inilah, ya, keunggulan yang kedua di dalam ajaran Yesus yang sungsang ataupun ajaran di dalam kerajaan Allah yang sungsang. Nah, yang ketiga, ini gambar apa ini, ya? Kira-kira saudara bisa menebak enggak, ya, firman Tuhan ataupun ayat mana yang mengajarkan tentang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, gitu, ya. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, sementara kalau di dunia ini, di dalam segala bidang selalu menekankan tentang apa? Tentang menang-menangan, ya kan? Siapa cepat dia dapat, ya kan? Siapa yang cerdas dia akan menang. Siapa yang licik, ya, siapa yang melakukan banyak begitu stimulus untuk memenangkan, trik-trik untuk menang, dia akan mendapatkannya. Nah, tetapi Tuhan di dalam ajarannya tidak mengajarkan kita untuk berbuat licik, tetapi cerdik. Cerdik dipadankan dengan tulus yang seperti merpati, ya. Jadi sama-sama cerdas, ya, sama-sama pintar, sama-sama smart. Tetapi licik itu adalah dengan menggunakan cara-cara atau metode yang curang, sedangkan cerdik itu dengan mentaati firman Tuhan dan setulus merpati. Nah, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya bacakan dari Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya adalah agar di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sekali lagi tidak berjuang untuk memperoleh hal-hal yang fana, ya. Karena apa? Karena piala bisa berkarat, kecuali medali emas, ya, itu semakin dibakar, ya, akan semakin teruji. Nah, tetapi misalnya kita mengkoleksi banyak piagam, satu saat mungkin bisa terbakar, itu fana. Tetapi maksud dari ajaran yang sungsang yang ketiga ini, sistem nilai kerajaan Allah mengajarkan bahwa ketika kita berada di dunia ini, kita berjuang untuk memperoleh mahkota, untuk memperoleh bonus, untuk memperoleh reward, untuk memperoleh hadiah yang kekal dari Tuhan. Nah, setelah kita diselamatkan dengan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dipanggil untuk tekun mengerjakan panggilan hidup kita. Karena Tuhan memberikan kita karunia dan talenta yang berbeda-beda. Itu adalah modal hidup. Itu adalah modal untuk melayani Tuhan. Makanya kita pakai itu, asa itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk mengerjakan panggilan hidup itu, jadi tidak turut berjuang untuk mengejar hal yang fana, yang akan hilang bagaikan asap. Nah, inilah keunggulannya, ya, ajaran yang ketiga. Nah, yang keempat, coba, ya, ada yang bisa
menebak ayatnya diambil dari mana ini dalam hal memberi apa ini ya. Wah, kalau dilihat sih kayaknya dolar ya. Nah, uang dolar ya. Saudara, mungkin saat ini kolekte ya tidak dijalankan seperti ini lagi ya. Semua serba online. Jadi kita transfer kepada gereja ataupun kita transfer masuk ke kas gereja pun melalui mobile banking ya, internet banking dan sebagainya ya. Karena saat ini kita masih dalam masa PSBB ya. Kita juga dalam masa-masa masih mengadakan yang namanya social distancing ya. Jadi kita menghindari dulu kerumunan, keramaian, perkumpulan dan persekutuan yang dalam jumlah ataupun skala yang besar, skala yang banyak. Jadi kita masih tetap beribadah di rumah. Nah, jadi kolekte kita bisa transfer melalui internet banking ataupun melalui apa? Melalui mobile banking kita ya, tinggal ngeklik nyampai ya. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Ayatnya dari Kisah Rasul 20 ayat 35. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Dr. Lukas. Dan pada saat itu didengar oleh banyak rasul ya. Makanya dicatat oleh Lukas dan tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini adalah ajaran yang super, ajaran yang sangat unggul. Karena apa? Karena hanya Yesus yang mengajarkan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita lihat ya sistem nilai yang ada di dunia ini, bukankah setiap orang ingin merebut, ingin mendapat yang banyak ya? Nah, ini adalah hal yang terbalik dengan yang diajarkan di dalam kerajaan Allah, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dunia mengajarkan merebut, mendapatkan yang terbanyak, mengkorupsi uang, itu yang akan berbahagia. Karena apa? Karena tidak perlu kerja keras tetapi bisa kaya raya. Tidak perlu menuntut ilmu dengan tekun dan rajin, membeli ijazah saja lalu mendapatkan gelar. Nah, itu adalah cara yang instan, cara yang ingin mengambil segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tetapi ajaran Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dengan sistem nilai kerajaan yang sungsang, keunggulannya adalah ketika lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu segera menghentikan budaya korupsi dan juga menghentikan budaya meminta-minta. Nah, ini yang sering sekali saya lihat. Ketika seorang Kristen, ketika satu keluarga dan begitu banyak orang Kristen yang setia melakukan firman Tuhan, kita tidak pernah melihat bahwa keturunannya itu meminta-minta. Kalau sampai ada keluarga Kristen yang keturunannya meminta-minta roti, yang mengemis di jalan-jalan, itu sangat salah. Karena apa? Karena ini sudah janji Tuhan bahwa keturunan ya yang diberkati oleh Tuhan, bahwa orang yang menghidupi firman Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Nah, jadi akan menghentikan budaya meminta-minta karena mengembangkan apa? Budaya saling memberi. Nah, budaya saling memberi ini indah karena apa? Karena kalau menurut matematika, pengeluaran yang kita keluarkan kan akan menyebabkan saldo kita berkurang. Nah, tetapi kalau kita memberi di dalam kerajaan Allah, justru Tuhan akan tambahkan kepada kita. Karena apa? Karena matematika Tuhan berbeda dengan matematika kita. Ya, kalau sesuatu diambilkan dari kita sering sekali mengatakan atau menilai seseorang, oh dia pelit, oh dia kikir, ya dia tamak dan sebagainya. Karena apa? Karena orang tersebut sulit sekali memberi. Nah, tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bermurah hati. Kita akan merasa jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ketika kita memberi upah, memberi honor kepada pegawai-pegawai dengan gaji yang pantas, kepada pekerja-pekerja dengan gaji yang sesuai, ya. Nah, itu akan membuat kita
tidak merasa melanggar firman Tuhan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Kita memberi, ya, lebih berbahagia memberi, lebih berbahagia memberi banyak daripada mengurangi hak orang lain. Nah, kita juga belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Bukankah ini adalah nilai yang sungsang? Tetapi justru nilai inilah yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya, ya. Jadi ini adalah ajaran yang sungguh super, ajaran yang sungguh mulia, luar biasa. Nah, ini yang berikutnya, ya, ajaran sungsang yang berikutnya, yang nomor berapa, ayo? Nomor 4, ya. Nah, nomor 4, ya, dengan gambar ini, ya, jubah, ya. Nah, jubah. Yang kelima ini, ya. Nah, yang kelima, gambarnya adalah jubah. Nah, sistem nilai kerajaan dunia itu adalah pencuri harus membayar denda, ataupun siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dia harus didenda, disanksi, dan dihukum. Nah, sementara di dalam sistem nilai kerajaan Allah dikatakan, apabila ada orang mengambil jubah kita, beri dia baju. Apa artinya, ya? Mari kita baca bersama dari Lukas 6 ayat 29. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saya ulangi lagi. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Apa ini artinya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa sesungguhnya orang yang mencuri, ya, itu adalah orang yang kekurangan. Tetapi pada saat ini kita melihat banyak orang yang mencuri bukan karena kekurangan. Ada yang karena penyakit, ada yang karena kebiasaan, ada yang memang karena hatinya suka mencuri, padahal dia berkecukupan. Nah, yang seperti itu yang harus kita bawa ke pengadilan. Yang seperti itu yang harus kita sanksi. Yang seperti itu yang harus kita denda. Nah, tetapi pencuri yang terpaksa karena tidak memiliki sesuatu untuk dimakan dan dipakai. Nah, firman Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa. Kalau ada seseorang mengambil jubahmu, berilah dia baju. Artinya apa? Kalau seseorang itu mengambil jubah itu kan tadi, ya, seperti gambar ini kan besar, ya. Jubah itu kan baju luar yang besar. Nah, berilah dia itu baju, artinya apa? Mungkin yang dia curi itu pun nggak pas dengan dia, karena ukuran saya dengan ukuran saudara kan berbeda bajunya, ya kan? Ukuran sepatu saya dan sepatu saudara berbeda juga, ya. Ukuran apapun berbeda. Nah, mungkin yang dia ambil itu adalah baju yang terlalu besar untuk dia. Nah, kalau kita sampai tahu ada seseorang yang membutuhkan baju dan sampai mengambil jubah kita, seharusnya adalah kita mencukupi apa yang dia butuhkan, karena itu adalah tanggung jawab kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita, berikanlah dia baju. Tanya kepada dia. Kalau kita sudah tahu, ya, dia yang mengambil jubah kita, tanya, sebenarnya ukuran bajumu berapa sih? Kalau S kita kasih dia S. Kalau ukuran M kita kasih dia M. Kalau L kasih dia L. Artinya apa? Kita berusaha memenuhi kebutuhannya. Karena kasihan, dia tidak punya apa-apa. Jadinya dia mengambil sesuatu dari kita. Nah, keunggulannya adalah menghentikan kekurangan dengan memberkati. Sekali lagi, ya, lebih berbahagia, ya, memberi daripada menerima. Lebih berbahagia menerima daripada lebih berbahagia memberi daripada menerima, kan begitu, ya. Nah, jadi ini dengan menjalankan ini kita akan menghentikan kekurangan, ya, dengan memberkati, memberi, memberkati, melayani kebutuhan orang yang berkekurangan. Tetapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali perampokan, banyak sekali pencurian, dan semuanya itu karena apa? Karena sudah jahat secara moral, ya. Jadi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati maka kita akan tertipu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah ajaran yang keenam. Masih ingat, ya, baru saja kita melewati peristiwa memperingati Jumat Agung. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus ketika akan disalibkan di Bukit Golgota, pada saat itu dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salib, ya kan? Nah, ada seorang pemuda yang disuruh oleh prajurit Roma ataupun tentara Roma
untuk membawakan salib Yesus. Dia adalah Simon dari Kirene. Nah, kira-kira bisa menebak nggak apa ayatnya? Nah, ayatnya saya beritahu deh ya. Dari Matius 5 ayat 41. Sistem nilai yang ada di dunia adalah bersungut-sungut karena terpaksa, ya. Nah, sedangkan sistem nilai di dalam kerajaan Allah itu adalah, saya bacakan untuk kita semuanya, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, apa ini artinya? Berjalan 2 mil bila ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil. Nah, saudara, ini adalah latar belakangnya pada saat zaman Tuhan Yesus, ya. Ketika Yesus juga berjalan ke Bukit Golgota, pada saat itu Romawi berkuasa, ya. Jadi ada satu tradisi, kalau seorang prajurit weekend atau dia sudah bebas tugas untuk 1 hari atau 1 minggu begitu, dan dia pulang, dia membawa bawaan ransel yang berat, ya. Ransel taruh di belakang atau dia jinjing, dan terlalu berat. Kadang-kadang prajurit ini boleh menyuruh siapapun yang dia temui. Nah, ini tradisi pada saat itu. Dia boleh menyuruh siapapun pemuda yang dia lihat kuat di jalan, ya. Dia melihat pemuda itu kekar dan cukup kuat, dia boleh menyuruhnya untuk memikulkan ranselnya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan apabila ada seseorang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Nah, itu adalah tradisi pada saat itu, ya. Jadi prajurit Romawi akan pulang ke rumah bertemu dengan anak dan istrinya, dan dia tidak mau membawa berat-berat ranselnya. Dia boleh menyuruh pemuda untuk memikulkan ranselnya, seperti Simon Kirene, ya. Dia boleh memikul salib Yesus. Karena apa? Disuruh oleh prajurit Romawi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa adalah lebih berbahagia, ya, memberi daripada menerima, kan begitu, ya. Memberi lebih daripada yang diminta, itu ajaran Yesus di dalam ajaran yang ke-6 ini, ajaran sungsang yang ke-6. Memberi lebih, ya, memberi lebih daripada yang diminta. Hasilnya akan sangat sempurna. Saya sering sekali mengajarkan kepada mahasiswa bahwa kalau dosen meminta kita untuk melaporkan hasil bacaan, membaca 1000 halaman, alangkah bagusnya kalau kita membaca 2000 halaman. Itu jauh lebih bagus, ya kan? Daripada hanya nge-press atau malah dimanipulasi begitu, ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang perfect, berilah lebih daripada yang diminta. Nah, dengan demikian, ajaran ini keunggulannya adalah menjawab kebutuhan orang yang memaksa, supaya dengan sukacita akan memberikan rasa puas kepada mereka yang melaksanakannya. Nah, jadi kalau kita misalnya sebagai prajurit di masa itu, dan kemudian lalu memaksa seorang pemuda memikulkan ransel kita, ketika berjalan-jalan dia bersukacita, tentunya kita akan heran dan bertanya-tanya, "Hai pemuda, kenapa engkau bersukacita? Selama ini ketika saya memaksa seseorang, saya melihat dia bersungut-sungut. Saya melihat dia terpaksa melakukannya." Nah, bagaimana kita menjawabnya? Kalau kita menjadi pemuda pada saat itu memikulkan ransel, kita bisa mengatakan, karena saya melakukan ajaran Yesus. Nah, kalau hari ini kita terapkan, saudara, di dalam kehidupan kita, mungkin ada orang yang heran ketika bos kita meminta kita untuk kerja lembur 1 jam, tetapi kita malah kerjakan lembur 3 jam. Lalu bos yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ini terheran-heran. "Kok kamu sebagai orang Kristen baik ya? Saya cuma minta kamu lembur 1 jam, tapi kamu lembur 3 jam. Nah, itulah kesempatan kita bersaksi. Itulah kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan melalui ajaran yang sungsang ini, ya. Kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita memberi lebih dengan sukacita surgawi. Yang terakhir, yang ke-7, ya. Kita akan membahas yang ke-7, ya. Sebenarnya banyak sekali ajaran Yesus yang sungsang, tapi karena waktu kita akan membahas yang ke-7 saja. Dunia mengajarkan bencilah musuhmu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi di dalam kerajaan yang sungsang, Tuhan Yesus mengajarkan yang dicatat oleh Lukas 6 ayat 27 dikatakan, "Tetapi aku berkata
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu di dalam Matius 5 ayat 44. Dan saya bacakan untuk Lukas yang 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Oh saudara, ini adalah ajaran yang sungguh luar biasa indahnya. Jadi ini adalah ajaran yang beda sekali dengan dunia dan hanya ada di dalam kekristenan, ya. Tidak membalas dendam, tidak membalas kebencian dan kebencian, tidak membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Jadi ini adalah mengajarkan kita memberi pengampunan, membalas kejahatan dengan kebaikan, berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Dengan kasih yang demikianlah akan menghasilkan satu kasih, ya, menghasilkan satu identik, satu original, ya, satu keaslian, satu kesejatian kekristenan. Karena kita melihat banyak sekali contoh di dalam dunia, ya, misalnya contoh kasih yang membuat dunia tersenyum, ya. Ini setiap orang di dunia bisa melakukannya. Setiap orang di dunia bisa memberikan kasih ini. Kasih yang membuat dunia tersenyum adalah mengasihi sesama yang sama-sama manusiawi, ya. Mengasihi seorang sahabat yang sama-sama saling mengasihi saudara yang sekandung dan yang dikenal, mengasihi orang yang sama-sama cantik, ya, atau yang sama-sama tampan, sama-sama kaya, sama-sama terpandang, sama-sama, ya, well looking, ya, sama-sama enak dipandang begitu. Nah, ini kasih ini adalah level yang paling bawah. Setiap orang bisa melakukannya. Makanya dunia mengatakan, oh, kalau orang Kristen, ya, hanya mau mengasihi orang yang sama-sama mengasihi dia, oh berarti membuat dunia tersenyum. Karena apa? Karena orang dunia yang tidak mengenal Kristus pun akan melakukan hal yang sama. Nah, ada level yang kedua, saudara. Level yang kedua itu adalah kasih yang membuat dunia terharu. Nah, ini ya. Mengapa membuat dunia terharu? Karena level yang kedua, ya, ini sudah lebih tinggi daripada level yang pertama. Karena apa? Karena ini adalah kasih yang membuat dunia terharu. Misalnya kasih dari seseorang yang kurang beruntung kepada mereka yang lebih beruntung. Kasih kepada mereka yang menderita, bagi mereka yang miskin, yang sakit, yang gagal, yang tidak cantik, yang mengalami musibah dan sebagainya. Nah, cinta kasih yang seperti ini menyentuh hati dunia, membuat dunia terharu. Dan dunia sinetron banyak sekali bertemakan kasih ini, ya. Karena apa? Karena bisa menguras air mata, ya kan? Nah, tetapi apakah hanya orang Kristen yang bisa melakukan ini? Tidak, orang dunia pun bisa melakukannya, ya. Banyak orang-orang yang bukan Kristen bisa melakukan kasih yang ini, ya, daripada orang-orang Kristen pada umumnya, ya. Banyak yang bisa, ya. Jadi sama-sama bisa, orang Kristen bisa, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus juga bisa. Nah, level yang ketiga yang lebih tinggi itu, ya, tadi kan level 1 yang membuat dunia tersenyum. Level kedua yang membuat dunia yang membuat dunia apa tadi? Yang membuat dunia terharu. Nah, yang ketiga itu adalah yang membuat dunia terheran-heran. Kasih yang membuat dunia terheran-heran. Mengapa dunia terheran-heran? Karena kasih yang sedemikian ini adalah kasih yang sangat tinggi dan menyebabkan banyak orang yang tidak bisa melakukannya, tetapi sebagian masih bisa, yakni kasih dari mereka yang kurang beruntung, ya, kepada mereka yang beruntung. Kasih dari seorang yang bangkrut kepada orang yang sukses. Kasih dari seorang yang kurang cantik, ya, kasih dari orang yang misalnya yang ya kurang cantik atau kurang tampan kepada orang yang lebih tampan dan lebih cantik, ya. Kasih dari orang kulit berwarna atau kulit hitam kepada orang yang lebih mulus misalnya, lebih putih misalnya. Kasih yang seperti ini membuat dunia terheran-heran. Kenapa? Karena biasanya orang yang merasa dirinya lebih kurang cenderung iri hati. Nah, tetapi kalau orang yang kurang
melihat ada orang yang lebih kaya dari dia, lebih terhormat, lebih terpandang, dia bisa ikut bersuka cita, ya. Nah, ini yang membuat dunia terheran-heran, karena ini adalah kasih dengan level yang sudah tinggi, ya. Nah, apakah orang yang tidak mengenal Kristus bisa melakukannya? Bisa, ya, masih bisa. Jadi orang Kristen dan orang dunia bisa melakukan kasih yang sama ini. Nah, tetapi kasih dengan level yang sungsang, yang dikatakan bahwa kasih yang mengalahkan dunia ini hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus menganjurkan semua orang Kristen melakukannya, yakni kasih yang mengalahkan dunia, yakni kasih yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan, kasih yang mendoakan musuh, kasih, ya, yang mendoakan para penganiaya. Inilah kasih yang sangat sulit dipraktekkan oleh dunia. Hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kasih kepada orang yang melecehkan kita, mengancam dan menyebabkan kita pedih, mengasihi orang yang tertindas kepada penindasnya. Mengasihi orang yang seperti ini, saudara, kasih yang seperti ini adalah kasih yang mengalahkan dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih yang diajarkan di dalam kerajaan yang sungsang. Jadi Yesus adalah raja di dalam kerajaan yang sungsang, yang menetapkan sistem nilai yang terbalik, yang berbanding sungsang dengan sistem nilai yang ada di dunia ini. Kita semua adalah warga kerajaan Allah yang menghidupi nilai yang sungsang. Makanya kita harus mengerti mengapa sering sekali orang mengatakan, kok orang Kristen gini, kok orang Kristen gitu, ya. Artinya, kenapa orang Kristen tidak membalas ketika dicaci? Kenapa orang Kristen tidak membalas yang jahat ketika diperlakukan tidak adil? Karena kita sedang mempraktekkan ajaran Yesus yang berbeda dengan ajaran dunia ini. Nah, marilah sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita berlomba-lomba mempraktikkan nilai ajaran yang sungsang di dalam kerajaan Allah, agar kita hidup memperkenankannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sahabat setia dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.